Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fahri. Di video kali ini kita akan belajar tentang static routing. Materi yang akan kita pelajari yaitu 1. Teori routing protokol, 2. Pengenalan static routing, 3. Konfigurasi static routing, 4. Konfigurasi topologi 4 router, dan terakhir itu konfigurasi topologi VLAN. Lanjut, pengertian static routing. Routing adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Routing dijalankan oleh perangkat yang disebut router yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket data tersebut harus dikirim. Kita akan menyatakan seperti apa. Di sini VLAN di sini PC 4 ingin mengirimkan sebuah paket data ke PC 1. Jika menggunakan routing, maka si paket tersebut akan disalurkan ke jalur yang paling cepat. Melewati switch dari PC 4 ke switch 2, lalu ke router 3, lalu ke switch 0, dan yang terakhir itu ke PC 1. Jika tidak menggunakan routing, maka paket tersebut bisa melewati router 2, juga melewati router 3. Jadi paket tersebut akan pergi ke mana-mana. Seperti itu. Lalu lanjut, tujuan routing itu menentukan jalur tercepat atau paling efisien untuk mengirimkan data. Lalu menghubungkan beberapa jaringan berbeda baik skala lokal maupun global, menghindari kemacetan jaringan dengan memiliki router alternatif saat terjadi gangguan, menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan rute jika jalur utama terputus. Lanjut, protokol routing itu ada 3. Yang A ini static routing. Routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Setiap route ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu persatu. Lalu yang kedua, dynamic routing. Routing yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol router dinamis. Router saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Yang terakhir itu default routing. Default routingnya seperti 0.0.0.0/0 atau towards 0. Sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut default gateway. Lanjut, pengenalan static routing. Static routing adalah teknik routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan rute ke dalam tabel routing router. Router akan mengikuti rute yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah kecuali dikonfigurasi ulang. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi pada Cisco paket tracer. Di sini kita akan tambahkan router 1, 2, lalu tambahkan 2 PC juga 1, 2. Lalu kita sambungkan kabel seperti ini. Lalu kita buat IP pada
masing-masing pada masing-masing perangkat. Nah, router kosong ini kita beri IP 100.221/29. Lalu yang router ke satu ini kita kasih IP 192.168.1/29. Nah, kita salin. Ini buat PC ini nolnya kita ubah jadi 2. Ini menjadi 2 juga. Oke, terakhirnya menjadi 2. Nah, sudah. Lalu kita tak lupa berikan IP pada router yang ingin terhubung ke router lain. Nah, dari router 0 ke router 1 itu kita beri IP sama itu buat 20.20.21/9. Ini yang di router 0 ke router 1. Nah, di router router 1 ini kita beri IP-nya itu 2. Nah, seperti ini. Lalu kita mengkonfigurasi dari router 0 ke tab CLI, lalu kita klik 0. Lalu enter, ketik enable, konfigurasi terminal, lalu kita interface gig 0/0 no shutdown. Lalu kita kasih IP address 100.255.255.255.255.248. Enter. Lalu kita lanjut ke gig 1 yang ini. Kita interface gig 0/1 no shutdown. Kita ketik IP address 255 Nah, yang ini saya lupa bahwa di sini tuh harusnya /30. Sudah. Lalu kita ke router satunya lagi. Terus enable terus di 0/0 no shutdown IP address 192.168.255.255.248. Oke, sip. Lalu interface gig 0 interface terus shutdown IP address 20.20.20.2 255. Sudah. Nah, sekarang kita akan mencoba apakah kedua IP yang berbeda ini bisa saling mengirimkan paket. Nah, sini kita coba. Oh iya, di PC-nya kita belum memberikan IP. Nah, kita berikan IP terlebih dahulu.
100, 200, 10, 2. Sudah, lalu kita berikan IP pada PC1 ke desktop. IP configuration kita beri 192.168.10.2. kita salin biar cepat. 48 nanti jadi 1. Lalu kita akan coba apakah berhasil mengirimkan paket atau tidak. Nah, di sini kelihatan invalid, berarti gagal. Nah, jadi kita harus menggunakan routing agar paket yang dikirim dari PC0 ke PC1 akan successful. Nah, cara menggunakan static routing yaitu kita ke router mana aja. Nah, kita exit terlebih dahulu, ini router 0, lalu kita ketik IP root. Nah, di sini kita harus ambil IP yang dari router seberangnya itu yang mengarah ke PC. Jadi kita ambil IP yang ini, IP networknya. Nah, network juga subnet masknya. Jadi kita ketik 192.168.10.255.255.255.248. lalu kita ambil IP yang ada di router 1 yang menuju ke router 0 yang di kosong ini, berarti yang ini IP yang 20.20.20.2. tambahkan 20.20.20.2. Nah, seperti ini konfigurasinya. Kalau kita enter, nah, kita lakukan lagi ke router satunya. Kita exit, lalu kita ketik IP root. Kalau kita sama kayak yang sebelumnya, kayak ini, kita ketik yang ini, IP root yang 100, 200, 10, 0, 255, 255, 255, 248. Kita ambil yang ini di 01 pada router 1, IP-nya 20.20.20.1. Nah, sudah, lalu kita fast forward time beberapa kali agar terhubung cepat. Nah, kita hapus dulu delay. Kita coba PC0 ke PC1. Nah, invalid. Kita ulangin lagi PC0 ke PC1. Invalid lagi. Coba lagi. Nah, successful. Nah, seperti itu cara mengkonfignya. Nah, sekarang kita akan belajar mengkonfigurasi 4 router. Nah, kita tambahkan lagi router di sini 1, 2. Lalu kita tambahkan 2 PC 1, 2. Nah, lalu kita beli kabel. Nah, ini ini router 2 ke PC 2, router 3 ke PC 3, router 1 ini ke sini. Lalu kita akan berikan IP. Nah, kita berikan IP yang dari
1 menuju ke router 2. Nah, kita berikan IP-nya yaitu 30.30.30.1/30. Nah, ini tuh yang router 1 IP-nya. Kalau kita lakukan di sini yang router 2 ke router 3, berikan IP 40.40.40.40.1/30. Kita akan salin aja biar cepat. Nah, sini jadi IP yang router 1 gig 2 ini IP-nya 30, router 2 gig 1 nya itu 30 yang /2 titik 2, ini gig 2 nya 40.1, lalu gig 1 pada router 3 itu 40.2. Nah, kita berikan IP ke PC dan router yang terhubung. Kita berikan IP 172.168.1/29. Kita berikan IP yang di sini 100.220.1/29. Nah, ini apa? Sudah, lalu kita akan konfigurkan IP-nya. Kita berikan IP ke gig 2 pada router 1. Interface gig 0/2 no-shoot IP address 30.30.31.55.25.25.25.48. Kita lanjut ke sini router 2, enable content inter gig 0/0 kita berikan IP address 172.1.1.255.255.255.255.248. Enter. Lalu kita exit lagi, lalu enter gig 0/1 no-shoot IP address kita coba lihat yang dulu /30 benar. Nah, ini kita /30 IP 30 jadi 255.255.8. Lalu kita exit lagi di 0/2 shoot IP address 40.40.40.1.255.255.48. Nah, sudah, lalu kita exit, kita lanjut ke router 3. Enable
100, 200, 20, 1, 255, 255, 248. Yang ini tuh salah IP-nya, kita ulang lagi. IP address 40 41 252 sama yang ini juga /30 ya. Kita exit, kita interface di 0/1 IP address 30 255. Nah sudah, kita cek yang sebelumnya sama juga, ini harusnya 52 langsung 252. Terus exit, kita ganti IP nya saja, IP slash nya 1255255 enter. Sudah, lalu kita lanjut yang ini. Lalu kita exit, kita enter di 0/1 sudah. IP address 40 255 enter. Nah sudah. Nah di sini yang router 2 dan 3 ini belum kita konfigurkan. Nah sekarang kita akan mengkonfigurkannya. Nah, caranya gimana? Kita akan konfigurkan terlebih dahulu di router 0. Kita ambil IP, kita ambil network yang di router 3 yang menuju ke PC nya, itu berarti yang ini. Lalu kita ambil IP yang router 1 karena router 1 di gig 1 nya, karena gig 1 nya ini sudah berkenalan dengan router 2, harus seperti itu. Kita berikan IP enable contact IP root 172 17 29 0 255 248 20 22. Lalu kita lanjut yang divisi di router ketiga yang ini 100 220 IP root 100 220 0 255 248. Lalu di IP yang ini itu kita masih tetap router 1 yang gig 1 di 20 titik 2 enter. Nah sudah, lalu kita IP kan lagi router 1 IP root, maksudnya set dulu IP root 172 17 29 0 255 248. Kita ambilkan IP yang di gig 1 di router 2 gig 1 30 32. Dan lalu kita IP root yang kelas yang di router 3 100
100, 200, 20, 0, 25, 5, 2, 48, 30, 2. Nah, kita ambil tetap yang putar 2 di gigi 1 yang di terakhirnya yang ini. Kalau kita enter, sudah dikonfigurkan yang router 0 dan router 2. Lalu kita lanjut ke router 3, router keduanya. Exit IP root. Kita ambil yang di router 0 yang ini 100, 200, 10, 0, 2, 25, 248. Lalu kita ambilkan IP yang di gig di router 1 gig 2, berarti yang 30, 2, 1 gitu. Sudah, lalu kita ambil yang router 1 yang ini 92, 168, 10, 0, dari IP root 255, 8, 20, 1, enter. Lanjut yang ini yang terakhir di router 3 nya IP root 100, 200, 20, 0, 255, 248. Ini yang 40, 42. Nah, ini yang IP root yang di router kedua. Lalu kita lanjut di router ketiga yang terakhir. IP root 100, 200, 10, 0, 255, 248. Kita ambil yang di sini gig 2 di router 2, 40, 41. Lalu IP root yang di router 1, kita ambil yang router 1 yang ini, habis itu kita ambil yang ini. Nah, 192, 68, 10, 0, 25, 40, 41. Kalau kita lakukan lagi yang terakhir itu 72, 17, 29, 0, 255, 248, 40, 1. Seperti ini. Lalu kita akan percepat terlebih dahulu. Nah, kita cek dari PC1 ke PC2. Oh ya, PC2 nya kita belum memberikan IP. Berikan IP 172, 13, 92, 5248. Terus 222.
Sudah, lalu kita akan mengirimkan paket. Apakah berhasil? Nah, progres kita pencet 2 kali lagi. Nah, successful. Kita coba dari signal ke PC 2. Nah, berhasil. Lalu kita coba dari PC 2 ke 3. Info island. Coba lagi successful. Sudah. Kita coba dari PC 1 ke PC 3 successful. 0 ke 3 successful. Nah, seperti itu cara mengkonfigurkan IP root pada 4 router. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang terakhir, itu mengkonfigurkan VLAN. Nah, kita tambahkan satu switch, lalu tambahkan juga 2 PC. Nah, lalu kita beri kabel ini. Sudah, lalu kita buat IP. Nah, di VLAN kita buat VLAN 10, itu IP-nya 50.0/9, lalu VLAN 20 60 di 0/29. Nah, seperti ini VLAN-nya. Lalu kita akan lakukan di router terlebih dahulu. Nah, di router kita enter, lalu kita ketik enable config ntg 0/2 no shutdown. Nah, shutdown saja, lalu kita exit, lalu kita buat encapsulation di 0/2 di 0/2.10. Kita buat interface-nya, lalu kita encapsulation.1q10, lalu IP address-nya yang VLAN 10 itu 50 1 255 lalu kita exit, lalu kita buat yang VLAN 20 ntg 2.20 encapsulation.1q20 IP address 60 lalu di sini kita akan membuat IP pada VLAN tersebut itu menjadi dinamik. Jadi kita tidak harus menggunakan statik secara manual. Nah, kita buat IP DHCP VLAN 10 network 50 255 DNS default router 50
41, lalu kita tambahkan DNS 8888. Exit sudah, lalu kita buat yang bulan 20 nya IP DHCP bulan 20 network 60 1 0 255 8 ter default 60 DNS 8888. Nah sudah, lalu kita ke switch. Nah di switch ini kita akan buat F0/1 ini mode terang. Nah, kita no shutdown, lalu kita switch port mode terang. Nah sudah, lalu kita exit, lalu kita buat VLAN 10 name VLAN 10 VLAN 20 name 10. Lalu kita masukkan interface pada yang ini. Nah yang 8 ini kita masukkan ke VLAN 10, 9 ini masuk ke 20. F0/2 switchport akses VLAN 10 sip, lalu NTF0/3 switchport akses VLAN 20. Nah jika sudah, kita percepat karena ini masih orange. Nah sudah, lalu kita cek DHCP. Nah successful. Yang satu lagi successful. Nah sekarang kita akan menerangkan. Di sini kita ke router 0, enable connect, lalu IP root 50 255 48, ininya 20 22. Kita copy saja biar cepat. Kita paste, kita ubah yang ini. Kita ubah menjadi 60 10. Sudah, lalu kita lanjut ke router 1. Enter. Oh iya, yang ini kita salah, harusnya 32. Kita hapus, kita ganti jadi 60 enter. Sudah, jadi yang ke router 2 enable paste 42.
50 sudah. Lalu yang terakhir di router 3. Nah, oke, sekarang kita akan mengirimkan pesan dari 0 ke P1 progress. Klik 2 kali, successful. Lagi dari sini ke sini, successful. Dari sini ke sini, sukses. Di sini sukses juga. Dan yang terakhir ini ke sini, successful juga. Nah, seperti itu cara mengkonfigurkan VLAN yang ada di topologi yang di routing. Nah, sekian dari saya, terima kasih.